Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, semua orang dari klan hujan menjadi gila. Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Sekarang setelah mereka melihat tragedi yang berulang ini, bagaimana mungkin klan hujan tidak menjadi gila? Setiap orang dari mereka meledak dengan amarah, terutama para tetua. Mereka sangat marah. Sementara masih mengunyah dekit ilahi, Xiao mengaktifkan mangkuk. Mangkuk melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Dan ketika pancaran berputar, lebih dari 10 artefak berharga ditarik dan disempurnakan. Benda ini benar-benar bagus. Bahan macam apa yang terbuat dari dasar mangkuk? Ucap Xiao agak terkejut. Pada saat yang sama ada beberapa orang yang ditarik ke udara dan tersedot ke dalam mangkuk kecil. Kembalikan dekrit ilahi kita. Banyak orang berteriak dengan keras. Xiao mengunyah dengan semua kekuatannya dan akhirnya dia menelan dan berkata, "Ini tidak terlalu buruk. Rasanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya." Apa yang terjadi? Mengapa dekrit ilahi secara misterius jatuh ke tangannya? Ucap seorang tetua berteriak keras. 有此理，将法之吐出来！山大人所留下的至宝，竟然Klan hujan menjadi gila ini benar-benar seperti melihat neraka saat masih hidup. Dua potong lagi disita oleh Xiao. Salah satu dari mereka memasuki pakaian pertempuran hitam yang dipakai Xiao dan berubah menjadi untayan cahaya sebelum menghilang. "Cepat, hentikan dia. Cepat dan dapatkan kembali dekrit kami," ucap penatua klan hujan. Di kejauhan semua prajurit yang menyaksikan pertempuran tercengang. "Aktifkan dekrit sialan itu," ucap seorang penatua meraung. Dia ingin mereka menggunakan dekrit ilahi untuk membunuh Xiao. Dekrit itu diaktifkan, itu bergabung di udara sebelum turun. Itu memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Dan cahaya warna-warni berkeliaran dalam gelombang. Itu melemparkan pikiran semua orang ke dalam kekacauan dan membuat mereka gemetar. "Bunuh!" Leluhur tua klan hujan berteriak. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri kekuatan yang menyita fragmen dekrit. Namun artefak pembunuhan hebat ini tidak turun. Cahaya yang berkembang redup seolah-olah sedang dihentikan oleh energi misterius. Kemudian 3 fragmen tiba-tiba menghilang. Setelah terus-menerus mengunyah 2 potong, tubuh Xiao mulai menyala. Ada beberapa simbol yang tak terlukiskan yang muncul dari dalam tubuhnya. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia adalah balon yang mengembung. Cahaya itu sangat mengejutkan. Ini benar-benar barang bagus. Kekuatan ilahi sangat mencengangkan. Aku akan menyimpannya untuk saat ini dan menggunakannya setelah aku memasuki dunia Engravemen, ucap Xiao berkata pada dirinya sendiri. "Berikan kembali kepada kita," ucap orang-orang klan hujan meraung marah. "Itu tidak mungkin," ucap Xiao menatap mereka sambil melirik. "Kembalikan dekrit suci klanku," ucap orang-orang klan hujan. Mata mereka mulai memerah. "Semua milikku," ucap Xiao menatap mereka dengan matanya yang besar dan bersemangat. Pada saat ini bahkan ada pemikiran bunuh diri di antara klan hujan. Banyak orang yang memiliki ekspresi cemberut karena ini terlalu memalukan dan sangat memalukan. "Sudah waktunya untuk pergi," ucap pagoda kecil itu mengingatkan. "Mengapa kita tidak mengambil semua itu?" ucap Xiao dengan bingung. "Aku sudah berjalan di atas tali tipis. Jika ini terus berlanjut maka keseimbangannya benar-benar akan terganggu," ucap pagoda kecil itu. 我最后再问一次，从外去了，其后的事儿，都推得干净。该走了。何处？大魔神被石
始祖特。了神明意志，若此时动手， Gelombang udara dingin naik dari dalam tubuh Xiao. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia mendengarnya mengucapkan kata keseimbangan, dia akan selalu merasa seolah-olah gelombang niat membunuh beku telah melanda dunia ini. Xiao berbalik dan berjalan pergi. "Kemana kamu pergi?" ucap salah satu klan hujan menginjak formasi besar dan mengejar ke kejauhan. Xiao berbalik. Pedang yang patah tersapu dan cahaya pedang melonjak. Di depan kekuatan seorang raja yang mulia, bahkan seorang leluhur tidak akan cukup dan masih akan gagal. Klan hujan, lebih baik jika kamu tahu tempatmu sedikit. Kalian semua masih bisa hidup selama beberapa tahun lagi. Mengerti? Ucap Xiao berbalik. Pagoda kecil itu tidak lagi mengambil tindakan. Jadi dia tidak punya cara untuk mengalahkan dekrit ilahi. Xiao menghilang dari klan hujan dengan beberapa kilatan. Dengan teknik berharga Kunpeng, kecepatannya terlalu cepat. Dia tahu bahwa identitasnya telah terungkap. Klan hujan tahu siapa dia dan pasti akan memberitahu garis keturunan si Ziteng. Ucap Xiao memutuskan bahwa di masa depan dia akan menjadi Xiao. Tidak perlu menutupi apa-apa lagi. 今日还有事，暂且放过你们，不要撞到我手里。 Orang ini meninggalkan kesan indah kepadanya. Ada tempat yang lembut di hati Xiao. Dia selalu ingat bahwa gadis pelayan kecil yang hidup menggemaskan dan sangat baik. Melalui Dewa Willow, Xiao dapat dengan jelas melihat ingatannya sejak kecil. Kasih sayang yang ditunjukkan kepadanya semua bersifat sementara. Begitu dia kehilangan tulangnya yang tertinggi dan menjadi orang yang sakit parah, dia melihat semuanya. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Apakah dia menjalani kehidupan yang baik? Ya ampun, aku sudah kembali. Kali ini aku datang untuk melihat kamu dan membawa kamu keluar dari Matriarch Imperial Manor. Ucap Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya agak emosional ketika dia mengenang kejadian masa lalu. Ibu kotanya penuh dengan kebisingan. Setelah pertempuran di klan hujan, seluruh ibu kota terguncang. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka benar-benar terkejut. Klan hujan telah menderita pukulan yang terlalu berat. Rumah mereka diserang 2 kali. Mereka memiliki reputasi yang luar biasa. Tetapi itu juga sungguh sia-sia. Ucap beberapa orang mencibir. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, semua orang masih kagum pada anak iblis itu. Meskipun mereka tahu bahwa bakat surgawinya mengejutkan, tidak akan pernah mereka mengira bahwa dia sendiri akan mengunjungi istana Raja Hujan dan menciptakan peristiwa yang mengejutkan. Saat ibu kota sedang gempar, Xiao tiba di depan sebuah rumah megah. Dia melihat sekeliling dengan linglung. Apakah ini benar-benar tempat kelahirannya? Rumah itu tampak lebih menakutkan daripada klan hujan. Itu lebih luas, tetapi satu-satunya yang diberikan padanya adalah perasaan yang sakit. Dia bahkan belum tinggal di sini selama setahun sebelum pergi. Keadaan emosional Xiao ada di semua tempat. Saat itu hanya Akman yang membuatnya merasa sangat hangat. "Hei anak muda, kamu sudah lama berdiri di sana. Jika kamu tidak punya alasan ke sini, maka lebih baik jika kamu pergi." Ucap seseorang penjaga yang berbicara di luar gerbang manor. Xiao terkejut. Ketika dia datang ke sini, dia tidak merasakan arogansi yang sombong. Kata-kata pihak lain masih agak damai. Berbeda dari apa yang dia harapkan. Kupikir kalian ada di sini untuk mengejarku. Ucap Xiao tertawa dengan cara mengejek dirinya sendiri. Jika itu di masa lalu, kamu pasti akan diusir oleh seseorang. Terakhir kali ketika kakek 15 kembali, ada seorang penjaga yang berani memperlakukannya dengan dingin.
Apakah kamu benar-benar di sini untuk mengunjungi Matriarch Imperial Manor? Ucap salah satu dari mereka ragu ketika mereka memandangnya. Benar, aku di sini untuk memasuki Matriarch Imperial Manor. Ucap Xiao dengan tenang. Kamu, mereka semua tercengang. Dia hanya seorang remaja, jadi siapa yang dia cari di sini? Tepat pada saat ini jalanan dilanda kekacauan. Beberapa orang dengan cepat bergegas masuk ke Matriarch Imperial Manor. Sepertinya mereka semua murid bangsawan. Ada apa dengan keributan itu? Ucap seorang jenderal perang keluar dari gerbang manor dan meneriaki mereka. Sesuatu yang besar terjadi. Klan hujan dibongkar oleh seseorang. Dan bahkan dekret ilahi dimakan oleh orang itu. Kami kembali untuk memberikan laporan. Ucap para murid itu. Mereka yang kembali dengan tergesa-gesa mulai berbicara satu demi satu. Tiba-tiba salah satu dari mereka menatap Xiao dan berkata, "Kamu, kenapa kamu di sini?" Dia tampak sangat terkejut. Kelompok yang kembali semua berteriak, "Ini adalah monster pembunuh. Apakah dia datang ke sini untuk membongkar Matriarch Imperial Manor juga?" Itu membuat mereka semua cemas dan takut. Xiao tampak agak tenang saat dia menghadapi semua orang. Dia tidak terlihat seperti dia ada di sini untuk memulai perkelahian. Situasi ini sangat aneh bagi mereka. Itu jelas hanya seorang anak muda. Namun mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Xiao menunggu beberapa saat. Kemudian dia menghilang seperti gumpalan asap dan berjalan melalui manor berdasarkan apa yang dia ingat. Anehnya dia langsung menuju ke daerah yang dia tinggali di masa lalu. Di mana Akman tinggal? Dia bertanya kepada seorang pelayan. Dia tinggal di sana. Tapi sebelum pelayan itu selesai, Xiao sudah menghilang. Itu mengejutkannya. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Ya ampun, aku kembali untuk membawamu bersamaku. Xiao bergegas ke halaman yang sangat damai. Salah satu gadis mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan kaget. Kamu bukan Akman. Di mana dia? Ucap Xiao punya firasat bahwa ini bukan saudari Akman yang dulu. Mengapa wajahmu begitu pucat? Seolah-olah kamu sangat terkejut. Ucap Xiao bertanya kepadanya. Meskipun pihak lain dengan cepat memberitahunya tentang situasinya, dia masih menatapnya seolah-olah dia melihat hantu. Apakah kamu benar-benar Tuan Muda Xiao? Ucap gadis itu bertanya dengan suara lembut. Kamu tahu siapa aku? Ucap Xiao bertanya. Saudari Akman selalu mengatakan berulang kali bahwa kamu tidak akan mati. Dia percaya bahwa kamu akan kembali suatu hari nanti. Dan kamu akan mengingatnya. Ucap gadis itu berbicara. Setelah bertahun-tahun berlalu dia masih belum lupa. Dia berkata bahwa dia akan kembali dan bahwa dia tidak akan melupakannya. Dia masih ingat mata besarnya dan betapa cantiknya dia. Hanya saja setelah bertahun-tahun berlalu dia mungkin berubah sedikit. Ketika dia melihat bahwa Akman tidak ada di sini ketika dia pertama kali masuk, dia menjadi ketakutan. Dia takut sesuatu yang tak terduga mungkin terjadi. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kakeknya akan membawanya pergi. Kenapa? Tanya Xiao. Jelas bahwa gadis ini sangat cerdas. Dia tahu apa yang ingin dia ketahui dan dengan cepat memberitahunya segalanya. Kakek 15 mengetahui tentang apa yang terjadi saat itu di manor dan tahu bahwa Akman merawatmu sebelumnya. Selain itu saudari Akman adalah yang paling cerdas. Dan bakat alaminya sangat luar biasa. Jadi dia membawanya pergi. Apakah Akman benar-benar aman? Ucap Xiao tersenyum. Sangat luar biasa. Dia jenius alami. Klan sengaja menyembunyikan fakta dan tidak membiarkan dunia luar tahu tentangnya. Ini dirahasiakan sebagai rahasia orang dalam. Selain itu ketika kakek 15 berperang melawan laba-laba itu, saudari Akman bahkan memberinya nasihat. Pada saat itu dia menarik perhatian kakek 15. Wanita muda itu terus mengobrol dan berbincang tentang banyak hal. Jelas bahwa hubungannya dengan Akman cukup baik. Ketika Xiao memikirkan tentang kejadian masa kecilnya, dia merasa sangat hangat. Pada saat itu Akman benar-benar sangat cerdas. Meskipun dia tidak melihatnya hari ini, dia telah mendengar kabar yang sangat baik. Di mana kakek aku membawa Akman.
Ucap Xiao. Aku tidak tahu. Ucap gadis itu menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini Matriarch Imperial Manor sedang dalam kekacauan. Apa yang terjadi? Remaja biadab itu memasuki Matriarch Imperial Manor, tetapi kemudian dia menghilang secara misterius. Istana itu tampaknya telah menemui musuh besar. Faktanya istana benar-benar dalam keadaan kacau. Bocah pembunuh datang ke rumah mereka dan tiba-tiba menghilang. Itu membuat banyak orang gelisah. Kamu harus mengerti bahwa bocah ini baru saja berurusan dengan klan hujan. Tetapi sekarang dia ada di sini. Siapa di sini yang tidak ketakutan? Xiao mendengar suara itu dan bergegas ke aula utama dengan langkah besar. Begitu dia muncul, dia dikelilingi oleh sekelompok orang besar. Suasana tegang hingga batasnya. Dari kejauhan Xi Ziteng datang dengan langkah yang besar. Sekelompok orang mengikuti di belakangnya. Dari arah lain sekelompok tetua bergegas mendekat. Ini justru anak dari alam Dewa Void yang menciptakan gangguan yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanya membuat kekecauan di istana Raja Hujan dan merobek banyak ruang istana mereka. Ucap seseorang berkata dengan suara lembut. 是浩儿活着回来了，是浩儿，你看他的眼睛没烧，报复大打出手。如今，浩儿，一回家，当年之事是为了事，就不该再来胡闹。 Ada desas-desus bahwa dia membuat 10 petikan surgawi dan dikenal sebagai pemuda yang tertinggi. Selain itu, bukankah dia memecahkan rekor Xi? Ucap seseorang bertanya. Benar, mereka yang mendengar kata-kata ini di Matriarch Imperial Manor merasa sangat berbeda. Awalnya Matriarch Imperial Manor akan memiliki pemuda tertinggi lainnya. Hanya dia telah meninggal. Kamu benar-benar luar biasa. Setelah menyebabkan kekacauan di klan hujan, apakah kamu akan berperilaku mengerikan di Matriarch Imperial Manorku juga? Ucap seseorang di sebelah Xi Ziteng berteriak dengan dingin. Siapa kamu sebenarnya? Teriak orang lain. Nama aku adalah Xiao. Hanya 4 kata tetapi itu seperti sambaran petir yang jatuh. Itu membuat ekspresi semua orang di sini berubah saat mereka mundur beberapa langkah. Mata mereka dengan cepat berkontraksi saat mereka menatapnya dengan kaku. Kamu mengatakan namamu Xiao? Seorang tetua berkata dengan suara bergetar. Adapun orang-orang dari garis keturunan Xi, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut satu demi satu, seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Namanya adalah Xiao. Apakah itu istimewa? Seorang anak berusia 10 tahun atau lebih bertanya kepada orang-orang di sekitarnya dengan suara lembut. Dia tampak agak bingung. Apakah kamu lupa tentang Hao-Er yang kakek 15 terus berteriak tentangnya? Justru nama ini pertempuran hebat yang terjadi belum lama ini justru karena dia. Ucap seseorang menjelaskan. Apa? Hao-Er adalah dia. Generasi muda dan yang tidak tahu tentang situasi saat itu semua menjadi tercengang setelah mendengar kata-kata ini. Namanya adalah Xiao. Nama yang sama dengan keturunan Dewa Iblis Besar. Ucap seorang berkata dengan suara rendah dan dengan cepat mulai menyebar ke seluruh ruang. Dan dengan cepat mulai menyebar ke seluruh rumah. Siapa Xiao? Ini adalah topik terlarang dan sesuatu yang tidak boleh dibicarakan orang di Manor. 10 tahun telah berlalu. Bagaimana mungkin anak itu masih hidup? Ucap suara tetua itu gemetar karena dia tidak berani percaya ini. Keturunan 15 tua. Aku tidak bermimpi kan? Aku bisa melihat anak itu lagi dalam hidup ini. Di sampingnya seorang tetua merasa seolah-olah darah panas mengalir di dalam dirinya. Dia begitu tersentuh sampai dia hampir berteriak. Bahkan ekspresi Xi Ziteng berubah berulang kali. Dia kehilangan ketenangan dan penampilan yang biasanya dia kumpulkan. Kedua matanya seperti kilat karena mereka terus-menerus memindai pemuda ini. Tidak mungkin, orang itu sudah lama mati. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu menipu dan datang ke Matriarch Imperial Manorku? Apakah kamu sengaja mencoba menyebabkan kekacauan? Ucap seseorang. Cahaya dingin terus berkedip di matanya. Bahkan ada seseorang yang berani datang dan menipu Matriarch Imperial Manorku. Apakah kamu lelah hidup? Untuk apa kalian menatap sekeliling? Cepat dan tangkap dia. Ucap Xi Ziteng. Apa yang kalian coba lakukan? Di satu sisi beberapa tetua meraung marah.
tampak seperti singa tua. Dia mengaku sebagai salah satu murid manorku yang sudah mati dan datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Jelas bahwa dia ada di sini dengan niat berbahaya. Kami ingin menangkapnya. Jadi apakah ada yang salah dengan itu? Di sisi lain ada seseorang pria parubaya yang menentang dengan kekerasan yang sama. Aku bahkan belum menyatakan tujuan aku untuk datang. Namun kamu semua sudah menghukum aku atas kejahatan. Jika kamu ingin menyebabkan kekacauan di Matriarch Imperial Manorku, maka kamu bisa melupakannya. Ucap seseorang di samping Sisi Teng berkata. Kamu menanyakan namaku, dan aku menjawabmu dengan jujur. Namun kamu langsung menuduhku menyebabkan kekacauan. Mungkinkah karena hati nurani yang bermasalah? Ucap Xiao dengan tenang. Kami sudah diberitahu bahwa kamu datang ke ibu kota dengan tujuan tersembunyi. Kamu datang dengan niat jahat. Ucap seseorang berbicara. Xiao tersenyum dan melihat ke depan. Kamu bilang aku di sini untuk menghancurkan setiap istana raja bangsawan. Bisakah kamu memberi aku contoh? Ucap Xiao. Ini orang di samping Sisi Teng tidak bisa berkata-kata. Karena dia tahu bahwa dia akan lebih mempermalukan dirinya sendiri jika dia menjawab pertanyaan itu. Itu karena tempat yang dihancurkan pihak lain adalah klan hujan yang memiliki hubungan yang baik dengan peristiwa masa lalu. Biarkan aku memberitahumu kalau begitu. Belum lama ini aku mencabik klan hujan. Aku pikir kalian semua harus tahu alasannya. Ucap Xiao dengan ekspresi menjadi dingin saat dia berteriak. Apa yang telah mereka lakukan terhadapmu? Ucap seseorang. Aku hanya meminta penjelasan. Klan hujan berhutang terlalu banyak kepada aku. Ucap Xiao dengan suara yang keras dan setajam pisau. Kamu berbohong. Kamu bukan anak itu sejak dulu. Ucap seseorang di samping Sisi Teng berteriak. Sudut matanya dan ujung alisnya bukankah itu sangat mirip dengan si Zili? Kata-kata ini membuat banyak orang bergetar. Setelah melihat dengan cermat dia benar-benar tampak serupa. Hanya dalam sepersekian detik semua orang yakin. Sepertinya keturunan Dewa Iblis besar benar-benar kembali. Aku percaya itu dia. Hauer hidup dan dia telah kembali. Ucap seorang tetua berteriak. Pada saat ini ada gangguan besar di Matriarch Imperial Manor. Semua anggota penting bergegas. Buka matamu dan lihat ini pasti anak si Zili. Xiao, dia adalah anak jahat yang membuka 10 bagian surgawi. Dia adalah pemuda tertinggi. Ketika kalimat ini diucapkan seluruh manor kekaisaran Matriarch melonjak karena keributan. Xiuan, apakah ada yang lain yang harus kamu katakan? Apakah kamu akan terus mempertanyakan asal-usul anak ini? Seorang anak yang dianggap mati selama bertahun-tahun kembali. Istana segera mulai dipenuhi suara. Di sisi lain ekspresi tetua itu tenang ketika dia berkata, "Nak, apa yang masih kamu inginkan? Ini adalah kesempatan yang menyenangkan. Memberi hormat dan membuat kami merayakan untuk kamu. Bukankah itu membuat kamu bahagia? Apakah kalian semua benar-benar memikirkan dirimu sendiri? Siapa si Yuan? Aku mendengar bahwa kakekku melumpuhkanmu. Bagaimana kabarmu sekarang?" Tanya Xiao. Bibirnya menunjukkan sedikit rasa jijik. Si Yuan adalah kakek si Ziteng, serta salah satu individu penting keturunan mereka. Saat ini sikap merendah Xiao membuat banyak orang mengepalkan tangan mereka. Si Zhonghe, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Teriak salah satu saudara tua Dewa Iblis Agung. Tutup mulutmu yang menjijikan. Jangan lupa betapa kami telah mengecewakan anak ini. Saat ini apakah kamu masih berani berbicara dengan nada seperti ini? Ucap Paman 18. Tidak perlu marah. Kembalinya Xiao adalah kesempatan yang mengembirakan. Kami ingin membantunya merayakannya. Ucap Sisi Teng akhirnya berbicara. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku kembali untuk memberikan penghormatan kepada sekte ini? Ucap Xiao. Apa yang kamu coba lakukan? Tanya si Zhonghe wajahnya menjadi dingin. Terlepas dari apakah aku memutuskan untuk kembali atau tidak, aku tidak membutuhkan pengakuanmu. Ucap Xiao dengan ekspresi menjadi dingin saat dia memandang mereka dengan jijik. Kemuliaan dan kehormatan keluargamu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak peduli. Kalimat ini sangat tidak sopan. Membuat semua orang dari garis keturunan Sisi Teng mengubah ekspresi mereka. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?
Dengan otoritas apa kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Teriak si Zhonghe. Kenapa aku tidak bisa mengatakan hal seperti itu? Aku tidak pernah memutuskan untuk bergabung dengan kamu. Sejak ayah aku dipaksa untuk pergi oleh kamu lebih dari 10 tahun yang lalu, sudah tidak ada koneksi yang tersisa antara aku dan Matriarch Imperial Manor. Ucap Xiao dengan nada yang sangat marah. Kata-kata ini membuat banyak orang terdiam. Matriarch Imperial Manor benar-benar mengecewakan garis keturunan si Ziling melalui peristiwa-peristiwa itu. Baginya Matriarch Imperial Manor terlalu kecil. Pada saat ini dunia luar benar-benar sunyi. Cucu Dewa Iblis Agung adalah makhluk tertinggi surgawi, dan dia ditikam secara diam-diam. Ini adalah alasan untuk pertempuran besar terakhir kali. Saat ini seorang pemuda bernama Xiao kembali. Jadi bagaimana mungkin ini tidak membuat semua orang gemetar? Jika kamu tidak mau memasuki Matriarch Imperial Manor dan tidak mau memberi hormat kepada klan, lalu mengapa kamu kembali? Ucap si Zhonghe di samping si Ziteng bertanya. Nama aku Xiao dan pada awalnya adalah makhluk tertinggi yang lahir alami. Namun tulang wujudku yang tertinggi dicungkil oleh kalian semua dan ditambahkan ke tubuh Shiyi. Hari ini, aku kembali untuk menuntut penjelasan. Ucap Xiao. Apa? Pada saat ini setiap area di ibu kota sangat terguncang. Berita semacam ini seperti badai saat menyapu seluruh kota. Meskipun mereka telah mendengar desas-desus seperti itu sejak lama, itu masih agak tersembunyi dan tidak jelas. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Bahkan ketika kakek 15 melemparkan seluruh ibu kota ke dalam kekacauan, dia tidak menjelaskan apapun kepada dunia luar. Jadi tidak ada yang tahu situasinya. Namun hari ini anak itu secara pribadi mengungkapkan segalanya setelah berkunjung ke Matriarch Imperial Manor. 哪里来的小贼，敢擅？究竟是谁？啊！熊孩子，虚神界，你是虚神界的熊孩子，还记得吗？镇压驱逐，我就是那个孩童。浩儿，都过去10几年了，一个襁褓婴儿，受了那样的对他们族人的身份呢？ 冒充我父心叵测，拿下！你以为我回来是要认祖归宗？我父母被你们威逼离开之时，那你今日回来作甚？我名石浩，本是天生至尊，八走至尊骨，嫁接11体，我依旧可以纵横天下。 Ini setara dengan meningkatkan ombak besar yang mengejutkan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.